orang yang banyak kontak dengan orang banyak, ya, yang berkaitan dengan komunitas, misalnya di sekolah-sekolah, ya, atau di lingkungan kerja yang padat, ya, itu juga resikonya lebih tinggi lah dibandingkan daripada orang yang hanya kerjanya sendiri, misalnya ya, di ruangan tersendiri. Contoh misalnya dia kerja di mercusuar, kan nggak ketemu orang lain tuh ya, cuma sendirian. Nah itu tentu resikonya tidak sama dengan orang yang kerja di pabrik yang padat, ya, pekerjaannya rame-rame, itu tentu lebih berisiko, ya. Itu jadi faktor pekerjaan itu memang bisa menentukan, ya, seperti itu. Berarti intinya semakin tempat kerja itu semakin ramai berarti mempunyai risiko yang tinggi gitu ya, Dok ya? Makin tinggi karena berarti kontaknya akan makin dekat, ya, makin dekat berarti makin beresiko, ya. Physical distancing-nya nih jadi kurang bisa jalan nih, ya, makin dekat dia, makin gampang bersentuhan. Gitu. Oke, siap, Dok. Soal pekerjaan, Dok, di setiap ini kan fasilitas-fasilitas umum, kemudian di perkantoran-perkantoran itu kadang orang nggak paham nih, kok keningnya kayak ditembak, cetek, thermal scanner itu thermal gun. Itu bisa mendeteksi nggak sih, Dok, mendeteksi soal orang terkena COVID atau enggak? Soalnya banyak orang awam yang nggak tahu soal itu, Dok. Itu mitos atau fakta, Dok? Kenyataan itu, maksudnya thermal scanner bisa mendeteksi orang terkena COVID atau enggak gitu? Ya, sebenarnya thermal scanner itu kita kan mau ini ya, mendeteksi nih orang ini demam atau enggak sih, karena kan salah satu gejala COVID itu adalah demam, ya. Tapi nih ternyata COVID ini nih boleh dibilang the great imitator, ya. Jadi tidak semua COVID itu akan menunjukkan gejala demam, ya. Ada yang orang yang tidak memberikan gejala, jadi belum tentu nih dia pas di thermoscan hasil suhunya normal, dia tidak ada virusnya nih, ya, tetap aja kemungkinan itu ada karena gejala itu biasanya nggak langsung muncul, ya, bisa 2 sampai 10 hari kemudian dia baru muncul. Itu satu. Kemudian yang kedua nih, alat yang digunakan itu sesuai apa enggak, ya. Jangan sampai nih yang digunakan itu adalah termometer untuk benda, ya, bukan untuk orang. Termometer body tentu berbeda dengan termometer untuk benda, ya. Sensitivitasnya itu akan berbeda. Jadi sekarang nih kalau kita cek nih, kalau dibilang berapa nih hasilnya, 32, 34, nah itu pasti udah error tuh alatnya, ya, karena suhu tubuh orang normal itu berkisar antara 36 sampai 37, ya. Jadi kalau di bawah 35 tuh kita boleh pertanyakan. Ya, terus yang sering salah juga dari pemeriksaan thermal scanner ini, ya, cara pengoperasiannya tuh bagaimana? Cukup ini nggak sih, cukup dekat nggak sensornya ke dahi? Ya, kalau sensornya terlalu jauh, itu juga nggak akan menghasilkan akurasi yang tepat. Tapi juga jangan sampai nempel ke dahi, ya, karena nanti kan bisa aja nih tangannya habis kena droplet, terus menyentuh dahi, dahinya kena termometer, pindah ke orang lain lagi, ya. Bisa seperti itu, ya. Jadi kalau kita lihat nih ya, rata-rata gejala yang timbul memang adalah demam, ya, sekitar 80%, 87% itu demam, tapi ada gejala batuk, ya, sesak napas, ya. Sekarang malah macam-macam nih gejalanya, sampai kulit kemerahan, ya, kehilangan penciuman, ya. Ada yang bilang bahwa kehilangan penciuman itu sampai sekitar 30% tuh dikeluhkan. Diare juga, ya. Jadi memang benar-benar COVID ini gejalanya bisa macam-macam, ya. Yang utama adalah demam. Nah, itu yang digunakan deteksinya dengan thermal scanner tadi, itu, ya. Jadi kalau dibilang bisa nggak sih untuk deteksi pasti, enggak, ya, karena tetap ada yang tidak. Maaf dokter, sepertinya Fadil sedang agak
ini kali internetnya mungkin agak terganggu. Mungkin bisa dilanjut saja, dokter. Penjelasan berikutnya, mitos-mitos selanjutnya seperti apa kira-kira, Ya, dokter Lina? nah mitos selanjutnya tuh tentang ini ya, rokok. Ya, kita ada lihat nih ya video satu ini keluarga gitu rame-rame ngerokok karena beranggapan bahwa rokok itu bisa digunakan untuk mencegah COVID. Pernah ya Mbak Rati lihat video itu? Oh iya, benar. Sampai Ternyata gimana itu, dok? Semua dikasih rokok nih. Nah, iya kalau kita lihat ya, rokok itu kan kita udah tahu ya ada berapa banyak zat kimia yang ada di situ ya, efeknya ya bisa merusak paru-paru dan sebagainya ya. Nah, apalagi kalau dia sudah sampai terjadi namanya penyakit PPOK nih, penyakit paru obstruksi akut ya. Itu tentu akan memperberat kondisinya kalau sampai terjadi pneumonia ya. Jadi itu nggak benar tuh, itu mitos ya kalau sampai dikatakan bahwa merokok itu cegah COVID. Yang ada malah akan memperberat kondisi pneumonia-nya ya. Jadi itu tidak tepat. Kalau yang rokok elektrik itu gimana, dok? Nah, itu rokok elektrik vape itu ya, itu juga ya, vape. Sama aja. Itu bahan-bahan kimianya juga berbahaya juga. Jadi sama lah pokoknya yang ngisap-ngisap gituan, mau ganja kek, mau vape, tembakau, rokok, itu semua sama akan mengganggu daya dari si paru-paru itu sendiri ya. Jadi akan makin mempermudah paru-parunya rusak ya, lebih cepat dan memperburuk keadaan terjadinya pneumonia. Oke, Fadil sudah kembali, silakan Fadil. Iya. Mohon maaf tadi saya nggak tahu kenapa terputus sendiri. Tadi sampai rokok ya, dok. Nah, terus waktu awal-awalan ini, dok, saya masih ingat betul itu ketika ada banyak sekali berita yang memberitakan bahwa minum alkohol itu akan melindungi dari COVID. Dok, mohon penjelasannya, dok. Gimana itu, dok? Iya, itu juga ada tuh ya berita minum alkohol, ya. Akhirnya jadi keracunan ya. Nah, alkohol itu sebenarnya yang dimaksud itu bukan diminum harusnya. Alkohol itu harusnya dijadikan desinfektan. Jadi untuk desinfektan dan hand sanitizer ya, bukan dengan diminum langsung bisa mematikan virusnya, yang ada nanti orangnya yang mati duluan ya. Ya otomatis virusnya juga mati. Tapi kan tujuannya bukan seperti itu. Tujuannya adalah untuk desinfektan. Jadi kalau minuman alkohol itu tidak dapat melindungi dari COVID ya. Iya, berarti belum gitu ya. Harusnya karena banyak orang awam yang menangkap momen ini karena dia suka minum gitu kan, tahu-tahu dia minumnya makin banyak gitu kan. Jadi malam ini kita semakin tahu bahwa alkohol bukan untuk diminum tapi untuk untuk dipakai desinfektan. Terus penyemprotan disinfektan pada tubuh itu gimana sih, dok? Dapat melindungi nggak sih? Dapat memproteksi diri nggak sih? Karena kita tahu sendiri, dok, kita masuk ke fasilitas umum, tahu-tahu ada chambers gitu kan, kita suruh masuk, disemprot seluruh tubuh kita, suruh muter, dan itu nggak hanya fasilitas umum, dok, banyak sekali tempat-tempat yang kayak gitu. Bahkan di kampung-kampung juga masyarakat berbondong-bondong untuk membuat secara mandiri, dok. Itu sebenarnya efektif nggak sih, dok, kayak gitu? Ya, sekarang ngetren ya, bikin chamber, banyak yang jual chamber ya. Sebenarnya penyemprotan dengan chamber ini ya, itu menggunakan zat kimia juga ya. Yang namanya desinfektan itu sebenarnya untuk benda mati. Nah, orang itu benda hidup apa orang benda mati nih judulnya ya. Orang itu kan benda hidup. Sedangkan yang tujuh ini dengan cara desinfektannya adalah sebenarnya mematikan kuman ya, virus yang ada di benda mati ya. Jadi kita pakai bisa dengan alkohol, klorin atau ozon ya. Nah, ini tapi dia tidak bisa sebenarnya membunuh virus yang sudah masuk ke dalam tubuh kita ya. Bahan-bahan ini juga tidak 100% aman kalau kena di kulit kita ya, atau uapnya terhirup di kita. Jadi sebenarnya penggunaan chamber ini kurang tepat ya. Kalau kita mau melakukan desinfektan juga kan nggak mungkin hanya sesaat saja
ya tentu ada waktu berapa lama nih saat itu disemprotkan dan harus kena ke semua bagian ya. Tapi kalau di chamber kan cuma ngelewatin ya, cuma kena sedikit. Nah, itu nanti jadi menimbulkan seakan-akan, oh udah aman nih, saya udah masuk ke chamber, berarti virus-virusnya semua yang nempel-nempel udah mati. Padahal tidak semua bagian dari baju juga terkena ya. Yang ada malah nanti kena mata ya, hirup dan sebagainya. Ya, itu yang lebih berbahaya. Iya dok. Ini ada pertanyaan dari Mas Ahmad Yakub. Ini sesuai dengan pertanyaan saya sih, soal sinar UV itu dapat membunuh COVID-19 nggak sih? Dalam hal ini mungkin sama halnya ketika kita bisa berjemur, apakah bisa meningkatkan daya tahan tubuh, dan pada jam berapa itu dok yang berjemur yang baik? Oke, ya memang ya, ini ada juga ya, ada juga chamber yang menggunakan sinar UV. Nah, kita tahu bahwa sinar UV itu memang bisa digunakan untuk sterilisasi, tapi yang digunakan itu adalah sinar UVC, ya. Sedangkan kalau kita berjemur itu yang masuk ke kita itu adalah UVA dan UVB. Ya, jadi sinar UV itu ada 3. Kalau dari sinar matahari UVC itu nggak sampai tuh ke bumi karena ada keburu ditahan ozon, ya. Udah ditahan ozon, jadi nggak akan masuk kena ke kita. Nah, yang dipakai untuk sterilisasi ini yang C. Dan ini yang berbahaya nih. Ya, kebayang ya kalau kita harus diekspos dengan sinar tersebut. Ya, itu satu. Kedua, ya sinar ini kalau untuk sterilisasi tentu nggak bisa hanya dalam waktu beberapa detik. Ya, misal orang kalau lewatkan cuma berapa detik sih, nggak sampai 20 detik juga ya. Nah, untuk sterilisasi itu ada waktu yang diperlukan, ya. Seberapa besar intensitasnya, berapa lama digunakan, ya, baru bisa efektif, ya. Dan biasanya juga untuk benda mati, bukan orang, ya. Jadi kalau orang dimasukin UV, hati-hati nanti malah terjadi gangguan pada mata, bisa keratitis, kalau sering-sering jadi katarak, ya, juga sampai ke kanker kulit bila digunakan berulang-ulang untuk waktu yang lama. Jadi tidak dianjurkan ya untuk penggunaan chamber dari UV ini. Kalau soal berjemur dok, itu kira-kira jam berapa dok yang pas gitu dok, yang efektif? Kira-kira jam berapa? Oh iya, ini lagi rame juga tuh ya masalah berjemur ya, karena ada beda-beda pendapat ya. Sebenarnya kalau kita berjemur itu kan tujuannya mau menaikkan kadar vitamin D dalam tubuh kita ya. Ceritanya tuh seperti itu. Nah, cuman waktu efektifnya itu jam berapa nih yang pertanyaan kan? Ya, dari penelitian itu ternyata kalau masih pagi-pagi itu ya kadar sinar UV-nya itu belum terlalu tinggi ya, belum terlalu tinggi. Jadi kalau kita mau berjemur di pagi hari, kita perlu waktu yang lebih lama ya. Jadi misalnya mau berjemur nih di jam 9 ya, nggak mau pagi, nggak mau siang-siang deh. Nah, kita berjemur tuh harus sekitar 25 menit gitu. Tapi kalau kita berjemurnya di atas jam 11, kita nggak perlu lama ya, cukup 10-15 menit itu udah cukup intensitasnya. Jangan sampai kosong, nggak perlu sampai berjam-jam. Tujuannya bukan untuk tanning, tapi untuk meningkatkan produksi vitamin D di dalam tubuh kita ya. Jadi kalau tanya mana sih waktu yang efektif? Nah, tergantung nih kita punya waktunya berapa lama nih untuk berjemur. Kalau kita punya waktu yang cukup panjang, oke, kita bisa lakukan sekitar jam 9 ya. Jam 8, jam 9 dan waktu lebih panjang. Tapi kalau kita punya waktu yang singkat nih, misalnya kita cuma bisa jemur di pas istirahat makan siang, ya oke, manfaatkan 10 menit itu untuk berjemur gitu. Ya. Ini kita akan kontrak waktu selama 40 menit ya dok. Ini sudah jam setengah 9 kurang 5 menit. Jadi langsung saja ke mitos dan fakta yang selanjutnya dok. Soal ini dok, cuci tangan dapat mencegah infeksi COVID, itu benar nggak dok? Ya, itu Kak. Ya, jadi cuci tangan dengan air dan sabun dan air mengalir itu memang bisa membunuh virus COVID. Ya, jadi kalau kita lihat tangan kita nih ya, kan kita megang mana-mana.
ya. Tangan kita itu seperti pistol dan kuman itu adalah pelurunya. Kita tinggal nembakin ke orang nih kalau kita nggak cuci tangan, ya. Artinya kita tinggal menularkan ke orang lain. Kita bersentuhan itu bisa dipindahin tuh kumannya, virusnya, ya. Jadi virus itu bukan jalan sendiri, tapi kita menjadi media transporternya untuk memindahkan ke orang lain, ya. Jadi jangan lupa rajin-rajinan cuci tangan, ya, setiap sebelum makan, setelah buang air besar, kamar mandi, ya, menjamah sesuatu, ya, atau ke permukaan yang kita sentuh, kita wajib cuci tangan dengan air dan sabun, ya. Jangan, kalau sampai air dan sabun nggak ada, pakai hand sanitizer. Jadi jangan dibalik, ya, bukan hand sanitizer dulu, tapi yang diutamakan adalah dengan air dan sabun, ya. Air mengalir, bukan air dipakai ditampung, ya. Berarti fakta ya dok bahwa cuci tangan dapat COVID. Fakta, ya. Dan ini loh Mas Fadil, ini cuci tangan juga harus dilihat nih langkah-langkahnya, ya. Biasa kan kita cuci tangan sebentar aja nih, asal-asal nih, ya. Cuma nangkepin kedua tangan udah. Padahal cuci tangan itu harus menggunakan prinsip 6 langkah ini. Dan waktunya juga harus dihitung sekitar detik, ya. Jadi kalau kita nyanyi happy birthday itu 2 kali ulang deh. Nah, itu baru kita selesai gitu cuci tangan, ya. Jangan ini asal aja semua, sela-selanya harus bersih. Ini dapat ukuran baru ini. Cuci tangan kuncinya harus 6 langkah, kemudian durasi waktunya minimal adalah nyanyi happy birthday 2 kali gitu ya dok. Terima kasih dok. Iya. Terus soal itu dok, alat pengering tangan itu dok, gimana dok? Apakah dapat membunuh COVID juga itu dok? Nah, kan katanya COVID mati dengan suhu pemanasan, ya, sekitar 56 derajat itu minimal, ya. Nah, dianggapnya mungkin dengan pengering itu kan hangat, ya. Tapi jangan lupa pengering itu suhunya tuh nggak sampai segitu, ya. Jadi nggak akan bisa membunuh virus COVID, ya. Lebih efektif kalau kita lakukan cuci tangan atau dengan hand sanitizer dan kemudian dikeringkan dengan tisu, ya. Jadi tidak efektif kalau hanya menggunakan hand dryer pengering tangan. Berarti mitos ya dok. Soal ini penularannya kembali dok, kita bahas ke penularannya lagi. Apakah dapat ditularkan melalui makanan dok? Terus juga teman-teman ada yang tanya dari sahabat Anjas Moro soal bagaimana memilih makanan yang sehat supaya imun kita lebih kuat gitu dok. Oke, ya, untuk makanan, ya. Jadi sebenarnya kalau makanan itu dimasak dengan benar, ya, otomatis virusnya kan tadi ya, kan tadi katanya dengan pemanasan, ya, minimal suhu 56 derajat aja virusnya udah bisa mati, ya. Tapi tentu kita masak itu akan lebih dari itu. Jadi karena makanan itu tidak akan menularkan COVID. Itu juga kan pada saat yang pertama-tama kan dibilangnya gara-gara makan sup kelelawar, ya, waktu pertama kasus meledak di Wuhan itu. Tapi ternyata setelah diinvestigasi lebih lanjut, ya, nggak ditemukan tuh, ya, masih belum jelas banget kaitan antara sup kelelawar dengan itu. Ya, jadi sebenarnya makanan itu tidak menularkan langsung asal dimasak dengan benar, ya. Mau makan daging kayak mau yang vegetarian itu tidak ada perbedaan, ya. Semua kalau diolah dengan benar itu tidak akan menjadi media penularan, ya. Cuman harus dimasak dengan benar. Tapi juga gini, ya, makanan juga mitos-mitos tentang makanan itu juga tidak benar nih, yang katanya misalnya makan sesuatu bisa mencegah, ya, mencegah COVID, misalnya minum sup ayam bisa mencegah COVID. Nah, itu sebenarnya bukan mencegah, tapi nutrisi yang baik tentu akan meningkatkan sistem imun kita. Jadi tetap prinsipnya adalah kita makan 4 sehat 5 sempurna supaya badan kita cukup gizinya, ya. Dengan cukup gizi tentu imunitas kita juga akan lebih baik gitu, ya. Iya, berarti enggak ya dok ya. Terus ini dok, apakah ini kita ini kan teman-teman, apa maksudnya teman-teman mungkin kita semua ada punya hewan peliharaan kucing atau anjing gitu kan. Kira-kira misal nih orangnya
yang punya anjing ini atau yang punya kucing tertular COVID, kemudian dia bersentuhan langsung dengan hewan peliharaannya, kira-kira hewan peliharaannya itu dapat menularkan lagi nggak sih ke orang lain gitu, kira-kira bisa nggak dok ditularkan? Nah, sebenarnya ada kan beberapa itu yang bacaan yang menyebutkan bahwa ditemukan nih virus COVID pada binatang peliharaan. Tapi sebenarnya COVID-nya manusia sama COVID hewan ini berbeda. Ya, hewan peliharaan ya maksudnya. Pada hewan peliharaan itu adalah alpha corona. Pada manusia itu adalah beta corona. Jadi sampai saat ini tidak ada terbukti bahwa hewan peliharaan itu bisa terinfeksi COVID yang manusia. Belum ada tuh buktinya. Tapi tetap aja nih kalau kita habis menyentuh hewan peliharaan, tetaplah kita lakukan tadi ya yang cuci tangan dengan air dan sabun. Tetap harus dilakukan pola hidup bersih dan sehat tersebut ya. Terus yang rame-rame itu dok soal sekarang harga jahe itu kan melambung tinggi karena dipercaya jahe ini dapat meningkatkan imun kan. Itu gimana dok? Kira-kira mitos atau fakta dok soal jahe terus bawang putih itu? Ya itu sampai sekarang sih yang tentang hal-hal begitu tuh belum banyaknya ya, belum ada bukti yang bisa menguatkan ya. Walaupun kayak misalnya bawang putih ya ada dia sifat antibakterinya, tapi ternyata belum terbukti nih bahwa kalau kita konsumsi bawang putih itu bisa mencegah ya. Kalau mau dimakan ya boleh saja, tapi tetap prinsip yang cuci tangan ya, terus physical distancing itu tetap harus kita lakukan ya, karena yang sudah terbukti bisa mencegah adalah hal-hal itu. Mau minum jahe, mau minum temulawak atau jamuan yang lain ya, atau mau makan bawang putih boleh saja, tapi itu tidak menjamin karena beda penelitian yang bisa membuktikan itu benar-benar bisa untuk melawan COVID. Ya. Oke dok, ini karena waktu yang terbatas dok, mungkin langsung saja ke pertanyaan ke teman-teman ya dok, supaya dokter jawab. Kemudian habis itu mungkin 2 pertanyaan, kemudian dokter Rima memberikan kesimpulan dari diskusi pada malam hari ini gitu ya dok. Terus ini ada yang tanya ini dari Mas Edwin, selamat malam dok, hanya penasaran saja, selain berbahaya saat kita terkena COVID-19, jika amit-amitnya kita kena, apakah akan ada dampak berkepanjangan setelah kita sembuh dari virus tersebut? Seperti apakah fungsi tubuh kita yang akan rusak atau kurang berfungsi dengan baik, atau virus tersebut hanya membahayakan saat ada di tubuh kita saja? Terima kasih. Gitu dok. Ya, langsung saya jawab ya. Jadi gini, kalau kita terkena COVID, kan itu ada yang orang tanpa gejala, ya. Kalau orang tanpa gejala kena, ya dia sudah sembuh, ya sudah nggak ada masalah ya. Tapi yang jadi masalah ini adalah kalau dia jatuh ke pneumonia berat, ya. Kalau dia jatuh ke pneumonia berat, ada kerusakan di paru-parunya itu, nah itu yang mungkin akan bisa menimbulkan kecacatan lebih lanjut ya, penurunan di fungsi paru-parunya seperti itu ya. Jadi dia tidak ada gejala ya, dia sama aja nih kayak kita kena flu, sembuh ya sudah. Tapi kalau sampai ada menimbulkan gangguan pneumonia berat, yaitu nanti bisa menimbulkan penurunan fungsi paru seperti itu ya. Pertanyaan terakhir dok, karena dokter Rima adalah dokter ahli kesehatan kerja, menurut dokter Rima ini COVID-19 bisa dikategorikan dalam penyakit akibat kerja nggak bagi teman-teman pekerja yang ketika COVID ini mewabah mereka masih tetap bekerja? Dokter gimana tanggapannya? Ya, kalau kita sebut penyakit akibat kerja itu tentu kita harus tahu dulu nih pekerjaan dia apa ya. Jadi kalau pekerjaannya memang terkait dengan kontak langsung ya, seperti misalnya petugas kesehatan yang melayani pasien ya, itu kan jelas kontaknya. Nah itu bisa dikategorikan sebagai penyakit akibat kerja. Tetapi kalau untuk pekerja lain yang dia misalnya tertular dari
dari komunitas umum, itu kita tidak bisa katakan itu sebagai suatu penyakit akibat kerja, walaupun misalnya dia ketularan sama rekan kerjanya, ya, karena itu jadi termasuk dalam kategori penyakit di kalangan pekerja, bukan sebagai penyakit akibat kerja, ya. Jadi seperti itu, Mas Fadil, jelas dulu nih kerjaannya apa gitu. Oke. Mohon maaf nih, Fadil menghilang lagi. Bentar, saya unmute. Oke, Ya. silakan Fadil. Iya, langsung kesimpulan saja dok, karena ini sudah malam, mungkin dokter juga harus istirahat karena besok harus work from home kembali dok. Kesimpulan pada diskusi malam ini dok, gimana ini? Ada saran-saran untuk teman-teman anak muda ini dok? Ya, jadi untuk kaum muda ya, pokoknya sekarang kita harus mempraktekkan physical distancing. Ya, kita harus menjaga kesehatan. Ya, tidak ada jaminan bahwa kita semua bisa kebal. Ya, tetap kita melakukan tips ya, seperti tidur yang cukup, nutrisi seimbang. Ya, tadi rokok juga ya dihentikan. Ya, olahraga. Ya, kemudian juga ya stres itu pengaruh loh untuk menurunkan daya tahan ya. Apalagi semua WA group ceritanya itu, sosial media semua ceritanya itu, akhirnya bikin kecemasan. Nah itu coba untuk stress relief, relax ya, supaya tidak memengaruhi sistem imun kita. Cuci tangan, jangan lupa, hindari alkohol, dan tadi berjemur di waktu yang cukup ya, pada waktu yang tepat gitu. Oke. Jadi diharapkan kalau kita bisa melakukan semua ini dengan baik, bisa menjaga kesehatan kita. Oke, Dokter Rima, terima kasih atas pemaparannya, cukup jelas. Namun sebenarnya kurang puas nih dok, teman-teman masih banyak sekali mitos dan fakta. Namun teman-teman bagi yang ingin mengikuti kembali diskusi Godeka 3N, bisa mengikuti akun Facebook kita yaitu DK3N, kemudian bisa juga menonton video-video hasil seminar hasil webinar yang sudah kita lakukan di akun channel namanya DK3N. Terima kasih dokter, saya tutup, selamat malam gitu ya dok. Selamat malam semuanya. Beristirahat. Selamat malam, bye. Bermanfaat.